Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pagi ini, tertulis dalam Galatia 6, ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah karena itu. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak mengenal kata kompromi. Karena itu firman-Nya dalam Wahyu 22, ayat 11 memperingatkan dengan keras, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat dipermainkan oleh siapapun. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau manusia saja tidak ingin dirinya dipermainkan oleh sesamanya, apalagi Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya dalam hati, bagaimana mungkin aku mempermainkan Tuhan? Faktanya, seringkali tanpa sadar kita sudah dan terlalu sering mempermainkan Tuhan. Saudaraku, bukti nyata bahwa kita sering mempermainkan Tuhan, adalah kita masih sering melakukan pelanggaran atau dosa. Ada orang yang menyadari akan kesalahannya lalu segera minta ampun kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Daud. Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, sehingga ketika kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya, Dia pasti akan mengampuni dan menyucikan kita. Tetapi ada orang yang secara sengaja mempermainkan Tuhan, sudah tahu kebenaran tapi secara sengaja berbuat dosa,
sudah tahu dosa dan bisa menolak dosa tetapi memilih untuk tetap berbuat dosa, tetap melanggar firman Tuhan. Orang seperti inilah yang telah mempermainkan Tuhan, dan jelas tidak akan ada pengampunan baginya. Ibrani 10, ayat 26 berkata, "Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu." Kita juga disebut sedang mempermainkan Tuhan, yaitu ketika kita menduakan Tuhan. Sudah percaya Tuhan tetapi pada saat yang bersamaan kita masih percaya kepada ilah lain atau berhala, dukun, paranormal, feng shui, horoskop. Perbuatan semacam ini membangkitkan cemburu dan sakit hati Tuhan. Firman Tuhan dalam Ulangan 32, ayat 16 berkata, "Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing, mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian." Saudaraku, ini adalah kekejian dan kejahatan besar di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita yang seringkali penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, penting bagi kita untuk menghormati dan menghargai keberadaan Tuhan. Janganlah kita mempermainkan Tuhan, karena tindakan tersebut menunjukkan ketidaktaatan dan kurangnya penghormatan terhadap-Nya. Tuhan adalah sumber kehidupan, ciptaannya meliputi segala hal di dunia ini. Ketika kita mempermainkannya, kita mengabaikan kekuatan dan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Sebagai makhluk yang lemah dan terbatas, kita seharusnya bersikap rendah hati dan menghormati perannya dalam hidup kita. Mempertimbangkan konsekuensi dari mempermainkan Tuhan adalah penting. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian spiritual dan kehilangan jalan hidup yang benar. Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan, dan mengingatkan kita untuk hidup dengan integritas dan rasa hormat. Berdasarkan keyakinan agama atau spiritualitas masing-masing, kita harus berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Tuhan. Janganlah kita mempermainkannya dengan mengecilkan pentingnya prinsip-prinsip ini, atau mengabaikan tanggung jawab kita sebagai hamba-Nya. Saudaraku, kita perlu menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan menghormatinya, memujanya, dan hidup dalam kepatuhan terhadap kehendak-Nya. Kehidupan yang penuh dengan rasa hormat dan pengabdian kepada Tuhan, akan membawa kita pada kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Jadi, marilah kita menyadari betapa pentingnya untuk tidak mempermainkan Tuhan. Bersikaplah dengan penuh rasa hormat, tunduk kepada-Nya, dan hidup sesuai dengan ajaran-Nya. Dengan begitu, kita akan menemukan arti sejati dari hidup, dan mengalami berkat-Nya yang tiada tara. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu,
Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.